Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa 3 emiten yang berbeda arah pergerakan oleh BlackRock. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang masuk ke indeks High Dividend 20. Bagaimana potensi beberapa saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Hasil balancing terbaru ini akan mulai berlaku 6 Februari tahun 2025 sampai 6 Februari tahun 2026, jadi 1 tahun. Sekarang kita lihat dulu beberapa saham yang masuk ke High Dividend 20 secara teknikal. Yang pertama bisa kita lihat Akra secara teknikal saat ini masih belum oke. Secara tren jangka menengah Akra masih bergerak downtrend. Sebelumnya bisa kita lihat mengetes kita harga 1220 sampai 1230. Akra berhasil bertahan dan rebound, tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 Akra gagal break. Malah melanjutkan low menuju harga sekitar 1100, walaupun sempat menyentuh harga sekitar 1045. Akra juga berhasil rebound dari support 1100, tapi bisa kita lihat kembali mencoba break garis EMA 50 yang pada saat itu di sekitar harga 1250. Akra juga masih gagal, dan jika kita perhatikan satu minggu ini Akra juga kembali melemah. Hari Jumat Akra turun 0,89% ke 1110 dan sempat juga turun di bawah 1100. Tapi penutupan berhasil bangkit dan terbentuk pola hammer. Dan ingat secara teknikal saat ini masih belum oke, dan jika kita perhatikan broker summary untuk Akra, penurunan hari Jumat asing terpantau masuk melakukan akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar jika kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 2 minggu terakhir ini. Dan di broker summary pun bisa kita lihat penurunan ini masih ada distribusi. Jadi untuk Akra secara teknikal menurut saya masih belum oke. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy karena saat ini masih berada di sekitar support 1100, menurut saya wait and see kembali pada perdagangan hari Senin. Apabila hari Senin Akra terpantau masih kuat berada di atas 1100 plus masih ada candle hijau, bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di sekitar 1150 sampai 1180 target jangka pendek. Atau hold saya tulis selama 1100 tidak tembus dengan target lebih jauh di sekitar 1220 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1235. Tapi ingat secara teknikal, apabila teman-teman entry, pertimbangkan hanya swing trade atau trading jangka pendek. Dan jika terpantau ternyata Akra terkonfirmasi tembus 1100, hati-hati, ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya dengan target penurunan terdekat di 1040 sampai harga 1000 yang merupakan support psikologis. Selanjutnya saham Sido bisa kita lihat secara teknikal juga saat ini masih belum oke. Sebelumnya juga Sido berhasil bertahan dari rebound dari sekitar harga 550, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Secara candle ini belum terkonfirmasi break, kembali melemah setelah gagal bertahan di atas harga 600. Secara gagal bertahan bisa kita lihat Sido juga pelan-pelan dalam 1 minggu terakhirnya mulai melemah. Hari Jumat juga masih turun 0,86% ke 575. Jadi secara teknikal masih belum oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Sido, asing juga terpantau 1 minggu terakhir masih keluar. Penurunan hari Jumat ini terpantau juga masih ada distribusi. Jadi tetap harus hati-hati. Secara candle Sido masih belum oke. Dan karena masih ada distribusi, saya lihat Sido masih ada potensi untuk kembali turun menuju zona support 550 sampai 560. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Sido di daerah support, wait and see di sekitar zona ini, karena zona ini beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham Sido. Jadi wait and see apabila mencapai zona ini, Sido masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di 580 sampai harga 600. Atau hold saya terus selama 550 tidak tembus dengan target lebih jauh di garis EMA 150 di 625 sampai 630. Dan sebaiknya jaga entry apabila ternyata Sido 1 minggu ke depan malah turun menembus 550. Karena apabila tembus, maka zona ini akan berubah menjadi resisten yang kuat dan Sido saya lihat ada potensi untuk menuju support psikologisnya di harga 500. Selanjutnya saham ACE juga jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga masih gagal naik di atas garis EMA 50.
garis EMA 50-150 memang masih berupa resisten kuat. Sebelumnya bisa kita lihat mengetes support 750 bisa bertahan dari rebound, mencoba break gagal, malah melanjutkan low menembus 750 menuju zona support di 700 sampai 720. Setelah mencapai zona ini, ACE berhasil bertahan dari rebound, tapi minggu ini tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 780. Tapi walaupun gagal naik, ACE saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 750. Jadi secara teknikal ACE menurut saya masih oke selama masih kuat di atas 750 karena masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Saat ini mulai membentuk high low walaupun gagal beri garis EMA 50, tapi selama masih kuat di atas 750 saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan high low dan break garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan untuk ACE pada perdagangan hari Jumat, terpantau asing masih terus masuk akumulasi. Walaupun sempat beberapa kali keluar, tapi secara keseluruhan asing masih masuk. Di broker summary terpantau sebenarnya ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk ACE apabila teman-teman ingin coba entry, lebih oke menurut saya wait and see kembali di sekitar 750. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih bisa coba entry dengan target swing jangka pendek di 780 sampai 800. Sedangkan untuk yang sudah punya juga menurut saya masih layak untuk di hold selama ACE tidak turun di bawah harga 700 untuk tren jangka menengahnya. Selanjutnya saham HMSP, jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga masih belum oke, masih bergerak sangat downtrend. Dalam beberapa hari terakhir ini memang HMSP mencoba untuk bertahan di support di harga 600. Beberapa kali menyentuh 600, HMSP memang masih bisa bertahan tapi belum sempat naik mengetes 630, baru di sekitar 620 HMSP sudah gagal naik dan kembali melemah. Sehingga saat ini sebenarnya masih membentuk low. Dan candle beberapa hari terakhir juga menurut saya masih belum oke, walaupun masih berada di atas harga 600. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk HMSP, bisa kita lihat asing memang terpantau 1 minggu terakhir sudah mulai masuk, tapi di broker summary ini terpantau masih ada distribusi. Yaitu HMSP karena saat ini mulai sideways dan teman-teman ingin coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar harga 600 untuk spekulatif buy-nya karena masih berupa support yang masih bisa menahan penurunan dari saham HMSP, tapi pertimbangkan untuk jadikan 630 sampai garis EMA 50 di sekitar 640 untuk target swingnya. Karena bisa saja hanya teknikal rebound, satu mencoba beri garis EMA 50 apabila masih gagal, tetap secara teknikal HMSP masih ada potensi untuk kembali ke 600. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mengetes daerah support sempat rebound tapi mencoba naik di atas garis EMA 50, gagal dan masih melanjutkan low. Sebelumnya jika kita lihat juga di Agustus sempat beri garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150 juga masih gagal sehingga masih melanjutkan penurunan. Apalagi HMSP saat ini belum ada sentimen positif, belum terpantau ada akumulasi. Dan memang ini masih sangat beresiko apabila teman-teman ingin coba entry saham HMSP. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.